Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa man ihtada bihudah wattaba'a atharahu ila yaumiddin, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para jamaah yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ilmu yang berbarokah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menambahkan ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya, yang bisa menyuburkan keimanan kita. Alhamdulillah tadi hujannya. Alhamdulillah, ini yang ditunggu-tunggu. Allahumma shayyiban nafi'ah, ya Allah, berikanlah hujan kepada kami, hujan yang bermanfaat. Pak, di dalam hujan itu terdapat satu pelajaran penting, yaitu apa? Kalau hujan itu bisa menyuburkan tanaman, bisa menyuburkan tanah yang gersang, begitu juga ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat itu bisa menyuburkan hati yang gersang. Oleh karenanya, hati ini perlu mendapatkan siraman, mendapatkan minuman yang bisa menyuburkan hati kita. Karena hati itu sama seperti badan, Mbak. Kadang sakit, kadang juga mati, kadang sehat. Makanya para ulama membagi hati itu ada 3. Ada al-qalbu as-salim, hati yang sehat. Ada al-qalbus sakin, hati yang sakit. Ada yang ketiga al-qalbul mayyit, hati yang mati. Bagaimana supaya hati kita nggak mati? Nah, ini kita perlu untuk memberinya nutrisi, makanan, minuman berupa apa? Ilmu yang bermanfaat. Bahkan kata para ulama, di antaranya Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, hajatun nasi ilal ilm asyaddu min hajatihim ila ta'ami wasyarab. Kebutuhan manusia kepada ilmu itu lebih mendesak ketimbang kebutuhan manusia kepada makanan dan minuman. Karena kalau makanan dan minuman 3 kali dalam sehari udah cukup. Tapi kebutuhan kita kepada ilmu 3 kali dalam sehari gak cukup. Karena semua aktivitas kita, mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi, semuanya butuh ilmu. Kita sholat butuh ilmu, kita berumah tangga butuh ilmu, kita dagang butuh ilmu, kita makan butuh ilmu, bahkan kita qadha'ul hajah butuh ilmu. Semua kita butuh kepada ilmu. Oleh karenanya hendaknya bagi kita untuk bersemangat untuk ngaji ilmu agama. Mudah-mudahan Allah SWT senantiasa menambahkan ilmu yang bermanfaat kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah ta'ala kita akan lanjutkan kajian kita pada pembahasan kitab Arba'in Nawawi, 40 hadis tentang landasan agama. Kita telah sampai pada hadis yang ke-16. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah. Mudah-mudahan kita nggak bosan nih mendengar nama Abu Hurairah, karena sering sekali hadis itu diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah. Karena memang beliau itu adalah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, paling banyak meriwayatkan hadis.
Terhitung hadis yang diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah itu berapa? 5.374 ya, 5.374 hadis. Makanya beliau sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Makanya Pak, kalau ada orang-orang yang mencela Abu Hurairah, nah ini perlu dicurigai keislamannya. Kenapa? Karena kalau Abu Hurairah sudah dicela, dikafirkan, dilaknat, ya, berarti 5.374 tertolak. Nah, itu yang mereka inginkan. Ketika mencela Abu Hurairah, itu mencela hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ingin membatalkan ya sumber beragama kita. Itulah ya musuh-musuh dalam selimut yang sangat berbahaya. An Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Ini adab kita, setiap kali disebut nama sahabat Nabi alaihi salatu wassalam, maka kita mendoakan beliau. Ya, karena para sahabat itu manusia-manusia yang sangat berjasa terhadap kita. Andaikan bukan lewat para sahabat, kita ini nggak mengenal Islam, nggak mengenal Nabi Muhammad, ya, maka kita bersyukur dan berterima kasih serta mendoakan kebaikan untuk para sahabat Nabi. Allah berfirman dalam surat Al-Hasr, "Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ihwanina alladzina sabaquna bil iman." Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah Muhajirin dan Ansar, mereka mengatakan, "Ya Allah, ampunilah kami dan orang-orang yang mendahului kami dalam keimanan." Siapa mendahului kita dalam keimanan? Para sahabat. Saat yang lain kafir, ya nggak percaya sama Nabi Muhammad SAW, para sahabat ya orang yang terdepan ya mengimani Nabi SAW. Bahkan kalau kita lihat sejarah, banyak para sahabat yang mendapatkan penderitaan, ya, penyiksaan karena masuk Islam. Ada Khubbab ibnul Arad yang disetrika punggungnya. Ada Sumayyah, ya, ibunya Ammar bin Yasir, yang ditusuk oleh Abu Jahal dengan tombak sampai ya tembus ke farjinya sehingga meninggal dunia. Dan dia adalah wanita yang pertama kali syahid dalam Islam. Ada Bilal yang dijemur dengan baju besi di padang pasir, ya, dan banyak para sahabat-sahabat Nabi yang lainnya. Maka mereka jasanya sangat besar. Nah, kita sebagai generasi yang datang setelahnya, kita doakan mereka, ya, kita doakan. Makanya para ulama mengatakan setiap kali disebut nama para sahabat, hendaknya kita mendoakan dengan doa radhiyallahu an, semoga Allah meridhoi. Kalau bapaknya juga sahabat, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi keduanya. Kenapa yang dipilih adalah doa ini? Karena doa ini diambil dari Al-Quran, surat At-Taubah ayat 100, radhiyallahu anhum wa radhu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala, beliau mengatakan, yaitu Abu Hurairah, anna rajulan qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ada seorang laki-laki. Ada seorang laki-laki. Di sini tidak disebutkan siapa nama dia. Nama sahabat tersebut siapa? Apakah Abdullah atau Abdurrahman atau Fulan atau Allan, tidak disebutkan. Nah, kalau ada seorang yang tidak disebutkan namanya, itu kalau dalam ilmu mustalah hadis istilahnya mubham. Nah, ini faedah. Ya, dalam ilmu mustalah hadis, kalau ada seorang rawi tidak disebutkan namanya, maka itu namanya mubham. Wa mubhamun ma fihi rawin lam yusam. Kata Al-Baikuni rahimahullah, mubham itu adalah bila ada seorang rawi yang tidak disebutkan
namanya. Ya, jadi bila ada seorang rawi tidak disebutkan namanya, maka itu namanya apa tadi? Istilahnya mubham. Nah, nanti kalau ketemu lagi tak tanya nanti istilahnya apa. Baik. Qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang laki-laki ini pernah mengatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, jangan lupa faedah kita ngaji, ya, mempelajari hadis Nabi adalah setiap kali disebut nama Nabi hendaknya bagi kita untuk bersolawat, dan itu menjadi pahala bagi kita, Pak. Ya, menjadi pahala. Dalam riwayat An-Nasai, Rasulullah SAW mengatakan, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi asyra wa rafa'a anhu asyra darajat wa hatta anhu asra hatiyat." Siapa yang bersolawat kepadaku, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali lipat. Allah akan angkat 10 derajat. Allah akan ampuni 10 dosa. Masya Allah. Ini amalan yang ringan tapi pahalanya besar. Coba, sallallahu alaihi wasallam, cuma 2 detik. Tapi pahalanya sangat besar. Ya, maka jangan pelit-pelit untuk bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Nah, orang yang belajar hadis, mempelajari hadis-hadis Nabi, itu adalah orang yang paling sering bersolawat. Orang yang paling sering bersolawat, sebagaimana kata Al-Khatibul Baghdadi, ya, ini adalah kabar gembira bagi orang-orang yang mempelajari hadis, karena orang-orang yang mempelajari hadis adalah orang yang paling sering bersolawat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Dan Nabi mengabarkan, orang yang paling dekat tempat duduknya dengan saya besok pada hari kiamat, salah satunya adalah orang yang paling banyak bersolawat kepada saya. Orang tersebut datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqala ausini. Lalu orang tersebut mengatakan, ausini, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berikanlah wasiat kepadaku. Jadi minta wasiat kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Apa itu wasiat? Wasiat adalah kalimat yang singkat tapi penting. Kalimat yang singkat tapi penting. Jadi isinya itu apa? Penting, berbobot, tapi singkat. Itu namanya wasiat. Makanya kalau ngasih wasiat jangan panjang-panjang. Ya, minta wasiat diceramahin 1 jam. Itu bukan wasiat, itu ceramah namanya. Ya, atau singkat tapi nggak penting, nah itu bukan wasiat. Ya, bukan wasiat. Jadi sifat wasiat itu 2, 1 singkat, 2 dia penting, berbobot. Itu namanya wasiat. Dan dalam Al-Quran dan di dalam hadis banyak itu wasiat-wasiat. Ya, kalau kita mau cari wasiat, ada di dalam Quran, ada di dalam hadis-hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu wasiat-wasiat yang sangat penting itu adalah yang bersumber dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang ini minta wasiat kepada Nabi alaihi salatu wasallam, Nabi menjawab, memberikan wasiat. Karena Nabi itu orang yang sangat dermawan. Dermawan itu nggak mesti dermawan uang. Dermawan itu termasuk juga adalah dermawan ilmu. Dermawan ilmu. Makanya Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Madarijus Salikin menjelaskan dermawan itu macam-macam. Dermawan harta, dermawan ilmu, ya, dermawan bantu orang, itu juga namanya apa? Dermawan. Baik. Nabi SAW memberikan wasiat kepadanya, la taghdab, jangan marah, jangan emosian. Ini singkat apa tidak? Singkat. Penting apa tidak? Penting. Berarti ini masuk dalam definisi wasiat. Faraddada miraran, orang tadi minta lagi karena mungkin merasa apa? Terlalu singkat. Ya, terlalu singkat, cuma dikasih la tahdab gitu saja.
kayaknya kurang gitu. Ya. Maka dia minta lagi. Qala la tahzab faraddada miraran. Nabi mengulang lagi. Itu lagi sampai 3 kali diulang wasiatnya sama, yaitu apa? La tahzab, jangan marah, jangan emosian. Baik. Hadis ini ma'asyiral muslimin singkat tapi padat. Dia mengandung wasiat yang sangat penting. Ya. Sekilas kayaknya wasiatnya singkat, tapi ternyata Masya Allah kalau direnungkan ini wasiat yang sangat berharga sekali. Makanya dalam sebuah riwayat kata sahabat tersebut, dia mungkin tadi merasa apa? Kok kurang gitu ya, minta lagi, diulang lagi ternyata. Minta lagi, diulang lagi. Akhirnya dalam riwayat yang lain dia mengatakan fatafakkartu, aku lalu memikirkan, merenungkan kenapa Nabi SAW memberikan wasiat kepada saya la tahdab. Ya, lalu kata dia faidal ghadabu jima'us syarr. Ternyata setelah saya renungkan benar wasiat Nabi. Kenapa? Karena emosi, marah itu adalah sumber kerusakan, sumber kejelekan. Kenapa ya kawan? Karena orang kalau marah itu seringkali nggak bisa mengontrol emosinya. Sering orang kalau marah, kalau emosi, kata-katanya yang keluar dari mulutnya kata-kata kotor, kata-kata kotor. Bahkan mungkin daftar binatang di kebun binatang muncul semuanya, ya kan? Itu kalau lagi apa? Marah, emosi. Mungkin kalau dia lagi marah, nah tangannya nggak bisa terkontrol, namper, mukul. Kadang-kadang yang nggak salah juga dipukul. Istrinya nggak tahu apa-apa, anaknya nggak tahu apa-apa, dipukul. Ya gara-gara tadi emosi. Ya. Banyak orang misalkan emosi gara-gara kalah judi online. Nah, misalkan. Akhirnya marahnya sama siapa? Dilampiaskan. Istrinya, anaknya. Kadang marahnya nggak jelas juga. Mungkin yang dipukul adalah tembok, pintu yang ditendang. Ya kan? Nah, kadang yang dilemparin jendela, kaca, akhirnya melukai dirinya sendiri. Nah ini seringkali juga orang kalau sudah marah, ini sering terjadi dalam rumah tangga, keluar kata-kata cerai, keluar kata-kata cerai. Makanya sebagian ulama mengatakan ya marah itu awalnya adalah kerusakan, akhirnya adalah penyesalan. Akhirnya adalah penyesalan. Banyak orang habis marah nyesel, tapi penyesalan selalu memang di belakang. Kalau di depan namanya pendaftaran. Ini sudah di belakang, Pak. Sudah selesai baru nyesel. Nah, jadi dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama yaitu adab bertanya yang bagus. Jadi kalau kita perhatikan adabnya para sahabat tadi bertanya kepada Nabi SAW, simple, ringkes. Makanya kalau kita bertanya kepada seorang ustadz, nanya itu nggak usah muter-muter, nggak usah bertele-tele. Kadang pertanyaannya jelimet, panjang, kali lebar, ya kan? Nah, terus nggak ada kesimpulannya. Akhirnya ustadznya balik tanya, terus yang ditanyakan apa? Nah, jadi kalau nanya, ya pakai bahasa yang ya jelas, the point, ringkes, ya yang penting difahami. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah hendaknya bagi kita ketika bertanya mengikhlaskan niat kita.
Kita nanya betul-betul untuk cari ilmu agama. Bukan bertanya untuk gagah-gagahan, untuk menunjukkan bahwa kita pintar. Bukan bertanya apalagi untuk menjatuhkan ustadznya. Atau bertanya untuk cari masalah. Ya, memberuncing masalah biar rame dan sebagainya. Jangan. Niatkan ikhlas lillahi tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, diantara faedah juga dari hadis ini adalah kecerdasan Nabi SAW dalam memberikan jawaban. Ya, bagaimana jawaban beliau tadi apa? Singkat tapi padat. Yang kedua, sesuai dengan penanya yang dibutuhkan oleh penanya. Bahkan dalam hadis ini Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Itu untuk penekanan. Untuk penekanan. Jadi dari sini dapat kita ketahui bagaimana cerdasnya Nabi SAW dalam memberikan apa? Jawaban. Ya. Yang ketiga dari hadis ini dapat kita ambil faedah juga, yaitu larangan marah. Apa maksudnya? La tahdhab, jangan marah. Kata para ulama, maksudnya ucapan Nabi jangan marah itu 2. Pertama, maksudnya adalah hendaknya kamu meredam emosi. Meredam emosi. Jadi kita ini harus melatih diri kita untuk gak gampang marah. Ya, latih diri kita menjadi orang yang sabar, lembut, tidak temperamen. Makanya Nabi SAW mengatakan innamal ilmu bitta'allum wal hilmu bittahallum. Ilmu itu dipelajari dan kelembutan itu dengan melatih diri untuk lembut. Jangan bilang, ada sebagian orang itu bilang, saya memang dari sononya seperti ini, udah. Memang saya dari aslinya watak saya apa? Begini, pemarah, ya, temperamen. Apa bisa itu dijadikan sebagai alasan? Enggak. Akhlak itu ada 2. Ada memang akhlak yang asli bawaan, ada akhlak yang memang bisa dirubah. Kalau memang akhlak itu misalkan tadi keras, kasar, pemarah, temperamen, kita bisa merubahnya. Tadi kata Nabi, kelembutan itu dengan melembutkan diri. Binatang saja yang tadinya buas bisa jadi jinak kalau dilatih, kalau dibiasakan. Ya, itu harimau bisa jinak, Mbak, kalau dilatih. Ya, kalau dilatih, dibiasakan, lama kelamaan jadi jinak. Masa kita lebih parah daripada binatang, ya kan? Nah, bisa, semuanya dilatih bisa. Bahkan monyet itu mungkin pernah kita lihat ada monyet pergi ke pasar, nah itu ya, berkaca cermin misalkan. Nurut dia. Emang langsung bisa begitu? Enggak, itu ada latihannya. Dilatih dia, dibiasakan, baru bisa. Nah, maka kita pun demikian. Akhlak itu bisa kalau kita mau ya melatih diri kita. Makna yang kedua adalah jangan marah itu maksudnya jangan melampiaskan amarahmu. Jadi kalau memang udah marah, jangan dilampiaskan pada hal-hal yang negatif. Seperti tadi, ya, orang kalau lagi marah ucapannya apa? Kotor. Kalau lagi marah biasanya namper, mukul, ya, ngerusak dan lain sebagainya. Bahkan betapa banyak orang kalau sudah nggak bisa mengendalikan emosi, akhirnya apa? Bunuh, ya kan? Naudzubillah min dzalik. Oleh karenanya, ma'asyiral muslimin, hendaknya bagi kita untuk melatih diri kita untuk bisa menahan amarah, emosi. Ya, Allah Subhanahu wa taala mensifati hamba-hambanya yang beriman dalam surat Ali Imran ayat 134, wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang-orang yang bertakwa itu al-kadhiminal ghaidh, mereka bisa menahan emosinya. Wal 'afina 'anil nas, dan mereka suka memaafkan orang.
Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ini ada sebuah kisah tentang ayat ini, bahwa ada seorang ulama namanya Ja'far As-Shadiq pernah dibikin jengkel sama budaknya. Akhirnya pinter budaknya, habis bikin jengkel bacain ayat tadi. Ya, wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu menahan emosinya. Akhirnya kata Ja'far As-Shadiq, ya sudah, saya maafkan kamu. Ya, oh saya tahan emosiku. Wal afina 'anil nas. Mereka suka memaafkan, saya maafkan kamu. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Ya udah, saya merdekakan kamu karena Allah. Sudah bikin jengkel tapi malah dimerdekakan, ya. Karena para ulama dulu itu kalau sudah dibacakan ayat udah nggak berani ngelawan, ya, nggak berani ngelawan. Ya, beda sama kita. Lagi emosi dibacain Quran, oh, malah ditonjong. Malah ditonjong. Yang jadi ini dianjurkan. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah pernah mengatakan, laisa syadidu bisur'ah, innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang kuat itu bukan pegulat, bukan petinju. Tapi orang yang kuat adalah orang yang bisa menahan amarahnya, emosinya. Wah, ini penting banget. Nggak usah jauh-jauh lawan musuh. Kita dalam rumah tangga praktekkan hadis ini. Kadang-kadang kita mungkin marah sama istri, kadang mungkin marah sama anak, ya, apa namanya, pulang ke rumah lagi capek-capeknya, nah, ya, ternyata istri belum masak misalkan, anak berisik, kadang emosi tuh, perut lapar. Nah ini, ya, perhatikan hadis ini. Orang yang kuat itu bukan yang pegulat, bukan petinju, tapi yang kuat itu adalah yang bisa menahan emosinya tatkala dia marah. Bahkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW pernah mengatakan, ya, man kadhama ghaidan wa huwa qadirun an yanfidhahu. Siapa yang bisa menahan emosinya padahal dia mampu melampiaskannya sama istrinya, sama anaknya, kan bisa saja, tapi dia mampu meredam emosinya. Apa kata Allah? Kata Nabi SAW, da'ahu wahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Besok pada hari kiamat Allah akan panggil namanya, ya, di hadapan para makhluknya, hatta yukhayyirahu fi ayyil hurin sya. Lalu kata Allah, pilihlah bidadari mana yang kamu suka. Oh, ya, ini balasannya apa? Suruh milih apa? Bidadari. Menunjukkan apa? Nahan emosi itu berat, Pak. Makanya pahalanya surga, pahalanya bidadari. Kalau nggak berat, paling hadiahnya kipas angin. Ini kan? Ini menunjukkan bahwasanya memang ini berat. Tapi kalau kita ingat ayat-ayat dan hadis-hadis Nabi seperti ini, insya Allah kita bisa melatih diri kita untuk tidak gampang marah, tidak gampang emosi. Nah, yang terakhir, apa kiat-kiat kita untuk bisa meredam amarah? Nah, gimana sih caranya supaya kita ingin meredam amarah? Kadang itu pengen untuk bisa meredam, tapi caranya bagaimana, Ustaz? Ya, karena kalau sudah emosi itu sudah sulit terkontrol. Yang pertama caranya adalah apa? Ta'awud. Kalau kita lagi marah, ta'awud. Katakan a'udzu